Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada hal yang menarik ya, yaitu soal pernyataan Syahganda Nainggolan. Apakah Caimin ini adalah paket istana atau Anies Caimin itu atas restu Jokowi atau tidak. Tapi sebelumnya hari ini adalah hari kematian Munir Umar Thalib, seorang pejuang aktivis HAM ya, yang ke-19 tahun. Tidak terasa kan? 19 tahun yang lalu, yaitu tahun 2004 ketika menjelang pergantian kekuasaan dari Megawati ke SBY, maka meninggallah Munir ya, Jafar Thalib ini, dan sampai sekarang masih misteri siapa sesungguhnya dalang dari penghilangan nyawa Munir. Dan Usman Hamid, sahabat saya, bersama Once Mekel, penyanyi yang didepak dalam tanda kutip oleh Ahmad Dhani, menyanyikan lagu yang berjudul Munir ya, dan pada pukul 12.00 tadi serentak di medsos, saya tidak tahu di medsos siapapun, tapi RH Channel berpartisipasi walaupun kena copyright juga ya. Oke, dengarkan ya, walaupun suaranya mungkin agak kurang sempurna, tetapi paling tidak itu cara untuk mengenang bahwa ada sebuah tragedi. Nah, mudah-mudahan rekan saya Usman Hamid juga bisa mengenang tragedi-tragedi lainnya, KM50, Kanjuruhan dan lain sebagainya yang mengorbankan lebih banyak nyawa. Bukan hitung-hitungan nyawa, tetapi pelanggaran HAM apalagi dengan menghilangkan nyawa itu sesuatu yang harus kita kutuk. Sobat semuanya, ini ada bantahan dari Syahganda Nainggolan. Bantah Anies Caimin didalangi istana, Syahganda malah yang saya dengar Jokowi ngamuk. Oke. Coba kita nanti lihat indikasinya ya. Pengamat politik Sabang Merauke Circle yang juga menjadi pendukung Anies Baswedan, Syahganda Nainggolan menyebut tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai dipilihnya Muhaimin Iskandar Caimin sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan. Menurutnya gagasan perubahan yang disampaikan oleh Anies tidak akan berubah karena Caimin sendiri juga setuju dengan adanya perubahan. Caimin udah ngomong kemarin dia masuk pada koalisi perubahan dan akan ikut mengusung perubahan. Hanya Caimin mengatakan yang baik-baik di masa lalu kita pertahankan. Itu sudah sunatullah, kata Syahganda saat menjadi narasumber di sebuah televisi ya. Kemudian menurut Syahganda pemilihan Caimin itu bukan berarti Anies Baswedan melunak terhadap kekuasaan. Syahganda juga menepis adanya anggapan yang menyebut pemilihan Caimin ada kaitannya dengan istana. Makanya itu kan orang-orang yang katanya otak-atik gatuk ya, seolah-olah Surya Paloh itu tunduk pada Jokowi. Yang gak tunduklah ini ketika Pak Muhaimin ini pindah dari Prabowo ke Pak Anies, malah saya dengar info yang saya dapat Jokowi ngamuk. Ya, kenapa ini orang bisa pindah, kata Syahganda. Syahganda mengatakan tidak ada yang berubah dari koalisi perubahan, justru Caimin yang memutuskan untuk masuk ke koalisi perubahan, bukan koalisi perubahan yang mengikuti Caimin. Make sense ya? Karena yang datang, yang diundang adalah Caimin. Bukan Caimin yang mengundang, tapi dia yang diundang. Caimin itu mengatakan dia masuk ke koalisi perubahan, masuk ke koalisi perubahan. Jadi tidak ada yang berubah dari koalisi perubahan, ujar Syahganda. Kemudian Anies Caimin, kata Syahganda, juga sepakat untuk mengusung ide perubahan. Namun keduanya tetap melanjutkan apa yang baik yang sudah dibangun oleh para presiden sebelumnya. Iyalah. Namanya ada keberlanjutan, continuity, change and continuity itu sesuatu yang sudah merupakan hukum alam. Caimin juga komitmen akan melanjutkan dan Pak Anies juga bilang begitu. Caimin mengatakan bahwa kita harus mempertahankan yang baik dari seluruh masa lalu, dari masa Soekarno, masa Soeharto, presiden-presiden sebelumnya juga. Jadi bukan bilang itu masa Jokowi saja, kata Syahganda. Sebagaimana diketahui sebelum bergabung ke koalisi perubahan, PKB dan Caimin ada dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama dengan Gerindra. Setelah masuknya PAN dan Golkar, koalisi tersebut berganti nama menjadi Koalisi Indonesia Maju. Kemudian tak lama setelah itu PKB dan Caimin memutuskan keluar dari koalisi tersebut
dan kini bergabung bersama dengan Nasdem dan PKS untuk mengusung perubahan. Caimin didaulat menjadi bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 mendatang. Ya, sobat RH sekalian, ya, begini. Kalau kita lihat misalnya, ya, ini soal positioning atau bargaining position. Kalau di koalisinya Prabowo, ya harga Caimin tidak tinggi kalau kita bicara tentang bargaining position dulu. Kenapa begitu? Karena ya dia tidak menambah kekuatan Prabowo dalam tanda kutip karena Prabowo membutuhkan Jokowi saja untuk dalam tanda kutip juga membius masyarakat. Dan Golkar dan PAN juga ya sebagai tambahan saja. Yang utama bagi Prabowo adalah endorsement dari Jokowi selain kekuatan Prabowo sendiri. Gini, sederhananya adalah Prabowo adalah sosok yang diuntungkan karena sudah 3 kali menjadi calon baik presiden maupun wakil presiden. Dia sudah bertarung di 2009 berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Kemudian 2014 dan 2019 sebagai presiden dalam pertarungan head to head. Sehingga sebenarnya dia memiliki rekam jejak, histori, ya, pengenalan oleh voters. Nah, memang terbukti ya dari misalnya hasil survei Pangi Sarwi Caniago yang kemarin kita undang, ternyata memang yang paling populer memang Prabowo Subianto, disusul Ganjar dan kemudian Anies Baswedan. Jadi kalau kita bicara personal ID-nya, memang Prabowo lebih diuntungkan. Jangan lupa ya, masyarakat kita ini kan banyak masyarakat menengah ke bawah, masyarakat pedesaan yang tentu tidak melek 100% dengan informasi yang ada. Bisa jadi di antara mereka ada yang tidak mengenal Anies Rashid Baswedan. Dan apalagi Anies Rashid Baswedan tidak memiliki panggung lagi. Karena tadi kata Pangi, itu yang namanya gunting-gunting pita ya, itu dianggap sesuatu yang penting, bekerja ketimbang berwacana. Karena berwacana dianggap sesuatu yang hanya buang-buang energi. Padahal Anies tidak mungkin lagi bekerja saat ini karena dia tidak lagi menjadi gubernur. Sehingga yang dilihatkannya adalah wacana. Nggak mungkin kan dia pergi kemana-mana kerja bagi-bagi duit atau menyerap aspirasi dan menyampaikannya seperti yang Ganjar lakukan di DKI. Ya, karena dia adalah bagian dari luar istana. Sekarang orang dalam istananya itu Prabowo Subianto, di luar istananya itu di halaman istananya Ganjar Pranowo, dan di luar halaman istananya adalah Anies Rashid Baswedan. Oke. Bang Refli Harun, kenapa kok NU terbelah? Anak Gus Dur, Menak dan PBNU kenapa memusuhi Anies Imin sangat keras? Suara NU tidak bulat seperti dulu Ma'ruf Amin cawapres. Apakah Imin cuma bawa gerbong kosong, Bang? Begini saudara sekalian, kita harus bedakan antara NU dan PKB. Ya. Jadi NU dan PKB. Jadi kita tidak bisa bicara bahwa ini dia bawa gerbong NU. Yang dibawa Imin adalah gerbong PKB. Dan PKB itu measurable juga. Berapa persen dia menguasai atau menang di Jawa Timur. Berapa persen dia ada di Jawa Tengah, itu kan measurable. Sekali lagi, didukung NU itu sangat baik secara kultural maupun secara struktural. Tapi paling tidak Caimin membawa gerbong PKB ya, dan tidak kosong pastinya, dan gerbong PKB tersebut bisa melengkapi suara Nasdem yang 59 kursi ditambah 58 kursi sudah 117, cukup melampaui presidential threshold yang 115 kursi. Tetapi bagi kedua koalisi ini lebih baik lagi kalau PKS pun ikut bergabung. Malam ini pertemuan di Nasdem Tower untuk menentukan tim pemenangan rupanya tidak datang PKS. Oke. Tetapi bukan berarti PKS kemudian tidak akan mendukung Anies Baswedan. Terbukti setelah
deklarasi di Surabaya, PKS bikin acara di Medan. Nanti akan bikin acara di Palembang. Ini membuktikan bahwa PKS tetap di Anies Baswedan. Dan tidak mungkin kalau dia tetap Anies terpisah dengan Caimin, ya nggak mungkin, karena itu kan harus satu paket. Jadi sooner or later pasti akan ada pernyataan dari PKS yang mendukung pasangan Anies Caimin atau mendukung secara spesifik Caimin, karena dukungan terhadap Anies sudah diputuskan di mekanisme internal partai politik, ya. Munir aktivis HAM terkenal di zamannya yang hidupnya terlihat sederhana. Semoga Munir Talib ditempatkan Allah di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin, ya. Di alam barzah yang nyaman, nikmat, kita doakan yang sebaiknya. Tidak terasa sudah 19 tahun, ya. Berarti it was me 44, ya, at that time, ya, 44 tahun. Kemudian apa lagi, ya? Nawaitu yang ambigu, maksudnya apa? Semuanya terjebak oleh cipta kondisi terkait Pilpres 2024, semua sudah diatur. Apalagi NKRI harga mati demi perubahan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Walaupun sangat kecewa ke Paloh, tapi saya tetap tegak lurus dengan pilihan PKS. Anies Baswedan oke. Terkadang kita suka baper terlalu jauh berpikir kalau Caimin titipan Jokowi. Kembali kepada tema Caimin tadi, ya. Pak PA212 dari pernyataan Novel Bahmumin, ada masalah apa kok sangat bermusuhan sama NU Imin? Lalu gimana PA212 HRS dan FPI, apakah akan dukung Anies? Belum ada pernyataan resmi. Apa yang disampaikan Novel Bahmumin itu adalah pernyataan pribadi, ya. Saya sudah konfirmasi paling tidak dengan seseorang, ya, dia sering offside, ya. Tetapi sekali lagi itu baru pernyataan pribadi, bukan pernyataan kelembagaan. Belum ada pernyataan kelembagaan, ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita lihat bagaimana ke depannya, bagaimana suara PA212, FPI, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bergabungnya PKB dan kemudian tetap PKS stay plus Nasdem itu membawa suasana persatuan, ya. Oke, saudara sekalian, itu saja dan bisa dilihat, ya. Mudah-mudahan kita terus bisa mengupdate hal-hal yang baik bagi bangsa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.